Pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, di 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya 10 sekolah di kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Tim dari Polres Metro Depok bersama dengan Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaan segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Emailnya dari siapa? Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, nggak salah. Namanya mengatasnamakan pribadi ya. Atas tuh universitas alumni juga, salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Telah terjadi laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar.
Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas pengelola jalan tol dan beberapa pengendara mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kemudi di jalan tol MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian, korban dan seorang rekannya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Insiden bermula ketika truk box yang dikemudikan korban melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Saat melintas di tol MT Haryono, truk lain di depan truk korban berhenti mendadak hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan truk box pengangkut buah ini ringsek hingga sopir dan kondekturnya terjepit. Jadi sudah ada kejadian kecelakaan. Posisinya sih katanya nabrak mobil doang. Abang di mobil posisi kira mendadak. Abang posisinya di tol juga tadi? Saya di tol masih di belakang. Masih di belakang. Oh, mobil di depannya arah mendadak gitu. Bilangnya masih gitu. Oh, ditabrak sama dia ini. Polisi kemudian membawa truk box yang ringsek ke kantor unit kecelakaan Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara sopir truk yang menjadi penyebab kecelakaan melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau pada pengendara untuk selalu mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Comment Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek pada Jumat malam. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menyebut bahwa angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kepadatan kendaraan, sumbu 3 ataupun truk besar dilarang masuk jalan tol selama libur Natal. Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya, untuk melakukan analisa dan evaluasi. Dan tadi juga kami melakukan doa bersama dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan. Dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan dapat. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol. Termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol. Dan kami akan melakukan tindakan tegas, bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan. Baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun 23,23%. Dari korban meninggal dunia turun 23,.